Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa kajian stilistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan gaya bahasa yang dihadirkan Allah di dalam kitab sucinya. Kita akan membahas khusus dalam episode kali ini dan beberapa episode setelahnya khusus tentang ayat puasa, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kita akan membahas satu demi satu keindahan redaksinya dan apa makna di balik redaksi yang seperti itu. Kali ini kita akan bahas judulnya puasa dan nida. Kita mulai dari ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ini dimulai dengan nida. Nida itu artinya panggilan atau seruan. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha itu namanya nida atau panggilan atau seruan. Di dalam sintaksis Arab, nida itu ada dua jenisnya. Ada nida yang sifatnya direct, langsung. Ada nida atau panggilan yang sifatnya indirect, tidak langsung. Misalnya, ya Ahmad, wahai Ahmad, itu panggilannya bersifat langsung. Jadi pihak pertama langsung berhadapan dengan pihak kedua. Itu namanya direct, langsung. Tapi bisa jadi seruan itu tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga yang dalam struktur kalimatnya menggunakan kata kul. Kul, ya Ahmad. Berarti saya memanggil pihak ketiga untuk mengatakan apa yang ingin saya katakan kepada si Ahmad. Ayat ini dimulai dengan panggilan langsung. Ya ayyuhallazina amanu. Tanpa kul. Yang sebenarnya bisa dengan kul. Kul ya ayyuhallazina amanu. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad sebagai pihak ketiga yang menyampaikan pesan pihak pertama ke pihak kedua. Jadi pihak pertama tidak langsung ke pihak kedua. Ada pihak ketiga yang menjadi mediatornya, yang menjadi penyampai pesan. Maka dengan menggunakan kul. Misalnya surah Al-Kafirun ayat 1. Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafir. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. Siapa yang dipanggil? Orang-orang kafir. Siapa yang memanggil? Allah. Tapi Allah tidak langsung memanggilnya. Digunakan pihak ketiga dalam hal ini Nabi Muhammad untuk mengatakan apa yang hendak dikatakan Allah kepada orang kafir. Itu namanya indirect. Panggilan atau nida yang tidak langsung. Pakai kul. Kul ya ayyuhal kafirun. Begitu juga kalau kita baca surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-6. Kul ya ayyuhallazina hadu. Katakanlah hai Muhammad, hai orang-orang Yahudi. Menggunakan kul. Siapa yang dipanggil? Orang Yahudi. Siapa yang manggil? Allah. Tapi bukan Allah langsung berhadapan dengan orang Yahudi. Allah gunakan pihak ketiga Nabi Muhammad sehingga ada kata kul. Katakan Muhammad, hai orang-orang Yahudi. Begitu juga kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 158. Kata Allah, kul ya ayyuhan nas. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, ini Rasulullahi ilaikum jami'an. Saya utusan Allah. Dan itu juga panggilannya tidak langsung, indirect. Oke. Apa bedanya panggilan langsung dan panggilan tidak langsung?
Kenapa di ayat puasa panggilannya langsung ya ayyuhallazina amanu tanpa kul? Kenapa dalam konteks al-kafirun pakai kul ya ayyuhal kafir? Kenapa orang Yahudi pakai kul ya ayyuhallazina hadu? Kenapa semua manusia pakai kul ya ayyuhan nas? Apa bedanya? Panggilan yang sifatnya direct itu menunjukkan kedekatan. Kalau saya memanggil si fulan, langsung saya temui dan saya panggil dia, itu menunjukkan bahwa saya dengan dia itu tidak ada jarak, tidak ada masalah, tidak ada pembatas. Saya dekat dengan dia dan bisa saya langsung memanggil dia. Itu kalau dia panggilannya direct, langsung. Bila panggilannya tidak langsung, menggunakan pihak ketiga, itu menunjukkan ada masalah antara pihak pertama dan pihak kedua. Sehingga pihak pertama pembicara tidak mau langsung berhadapan dengan pihak kedua lawan bicara, tapi menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyampaikan pesan pihak pertama. Ada jarak, ya, ada pembatas, ya, yang menghalangi dalam tanda kutip antara pihak pertama dan pihak kedua, sehingga diperlukan pihak ketiga. Saya kalau berkata, Pak, tolong katakan ke Bapak itu artinya saya dan Bapak itu tidak ada keharmonisan. Saya panggil Bapak si A untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak si B tadi. Itu menunjukkan ada jarak. Baik. Kenapa al-kafirun pakai kul? Panggilannya tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa antara orang kafir dengan Allah itu ada jarak. Orang kafir dengan Allah itu pasti berjarak. Karena dia kafir. Maka Allah tidak mau langsung memanggil orang kafir. Allah gunakan pihak ketiga Nabi Muhammad yang langsung ke orang kafir. Allah ke Nabi Muhammadnya ke orang kafir. Kenapa? Karena yang dipanggil orang kafir. Allah tidak mau dekat kepada orang kafir, maka digunakan kata kul. Kul ya ayyuhal kafir. Begitu juga surat Al-Jumu'ah ayat 6. Orang Yahudi. Kenapa digunakan kul ya ayyuhallazina hadu? Kenapa langsung ya ayyuhallazina hadu? Untuk menunjukkan bahwa Allah dengan orang Yahudi memang tidak dekat. Karena orang Yahudi itu, ya, dosanya terlalu banyak, kejahatannya, kezalimannya terlalu banyak. Membunuh manusia, membunuh para nabi, ya, menyalahi janji, mengkhianati akad, terlalu banyaklah. Ya, dosa orang-orang Yahudi. Karena itu Allah tidak mau langsung berhadapan dengan orang Yahudi, tapi digunakan pihak ketiga kul ya ayyuhallazina hadu. Menunjukkan ada jarak. Manusia kebanyakan juga begitu, karena manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Kul ya ayyuhan nas. Pakai kul, kenapa? Manusia itu ragam. Dan mungkin lebih banyak manusia yang jauh dari Allah ketimbang yang dekat dengan Allah. Karena yang taat lebih sedikit daripada yang ahli maksiat. Itu pasti begitu. Itu kenapa penduduk surga lebih sedikit dari penghuni neraka. Itu kenapa dalam Al-Quran penghuni neraka sebutannya selalu lebih dulu daripada penghuni surga. Untuk menunjukkan ini, ya, banyaknya manusia yang ahli maksiat, sehingga Allah tidak mau langsung pakai kul. Jadi ada jarak. Kenapa puasa tanpa kul? Ya ayyuhallazina amanu. Karena yang dipanggil orang beriman. Dan yang akan mereka kerjakan itu puasa. Orang beriman itu sudah otomatis dekat dengan Allah. Pasti itu. Makanya Allah tidak mau, ya, menggunakan kul. Allah langsung. Untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan orang beriman dan orang yang berpuasa. Itu kenapa di ayat selanjutnya 186 itu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dengan mereka. Kedekatan Allah dengan hambanya itu dalam konteks ayat puasa. Memang orang puasa itu dekat dengan Tuhan, sangat dekat. Kata uji budak watada'i iza da'ani. Mereka kalau berdoa saya jawab, kata Allah. Orang puasa itu, orang beriman itu kalau berdoa langsung Allah jawab. Kenapa doanya langsung dijawab? Untuk menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Tidak mungkin orang yang jauh dari Tuhan langsung dijawab permintaannya. Orang yang langsung direspon, dijawab, pasti ada kedekatan. Kalau ada sekian proposal yang masuk misalnya, kenapa proposal yang Ali dahulukan responnya? Karena mungkin ada kedekatan. Begitu juga puasa. Kenapa doa orang puasa itu dijawab oleh Allah langsung? Karena kedekatan. Karena kedekatan itulah Allah nak menggunakan panggilan yang
tidak langsung, tapi Allah gunakan panggilan langsung. Ya ayyuhallazina amanu, tanpa kul. Itulah kenapa ya nanti di akhirat Allah akan memanggil manusia, ya fulan, dulu saya kelaparan, kau datang memberi saya makan. Dulu saya sakit, kau tidak menjenguk saya. Lalu kita bertanya, Tuhan, engkau Rabb, bagaimana engkau bisa kelaparan? Bagaimana engkau bisa sakit? Apa jawaban Allah? Dulu ada tetanggamu yang kelaparan, kau tidak datang mengantarkan makanan kepadanya. Andai kau antarkan dia makanan kepadanya, engkau menemukan saya bersama dia. Apa makna hadis itu? Allah sangat dekat dengan orang yang kelaparan. Orang puasa kelaparan. Itu kenapa orang puasa dekat dengan Allah. Karena orang yang sedang kelaparan itu dekat dengan Allah. Maka doa diijabah. Maka setan jauh dari orang puasa. Maka ketika dia puasa, setan terbelenggu langsung. Bila setan terbelenggu, dia dekat dengan Tuhannya. Karena ini ibadah kedekatan dengan Allah. Orang beriman itu juga dekat dengan Allah. Ibadahnya membawa kedekatan yang sempurna dengan Allah. Wajar Allah tidak menggunakan panggilan indirect. Tidak pakai kul. Kul ya ayyuhallazina amanu. Tapi ya ayyuhallazina amanu. Di samping untuk menunjukkan betapa pentingnya puasa. Hingga perintahnya harus langsung dari pihak pertama. Sebab kalau melalui perantara pihak ketiga, boleh jadi pesannya nanti ada distorsi, ada pengurangan, penambahan. Walaupun tidak mungkin untuk Nabi Muhammad, tidak mungkin begitu. Karena Nabi Muhammad itu amanah, amin. Tapi dalam ilmu bahasa, biasanya kalau pesan berantai, itu terjadi perubahan. Minimal perubahan redaksi, kalau tidak akan perubahan isi. Itu konsekuensi kalau pesan berantai begitu. Tapi kalau pesan langsung dari pihak pertama ke pihak kedua, maka pesannya tidak akan terjadi perubahan sedikit pun. Ini menunjukkan pentingnya puasa, sehingga Allah merasa perlu langsung berhadapan dengan objek yang akan diperintah, tanpa bantuan pihak ketiga. Jadi kenapa tadi Allah menggunakan panggilan yang sifatnya direct, langsung, ya ayyuhallazina amanu tanpa kul, pertama menunjukkan betapa dekatnya orang berpuasa dengan Allah. Saking dekatnya Allah langsung, tidak ada pembatas antara dia dengan Tuhan. Yang kedua menunjukkan pentingnya puasa hingga perintahnya tidak bisa diwakilkan kepada orang lain menyampaikannya. Harus langsung Allah yang menyampaikan kepada yang diperintah. Itu makna dibalik panggilan ayat puasa yang bersifat direct, langsung, tanpa ada kul yang sifatnya indirect. Itulah hebatnya ibadah puasa. Maka manfaatkan sebaik-baiknya Ramadan, laksanakan puasa dengan ilmu yang maksimal, dengan ihtisab. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di surganya seperti janjinya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.